Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketika ini kita masuk ke sesi yang paling menarik ya. Saya harap materi-materi sebelumnya self awareness, self acceptance, self regulation, self worth itu masih diingat-ingat lagi karena kita hubungkan dengan inner child healing ya. Langsung saja. Next, oke. Inner child itu apa sih gitu? Inner itu dalam diri, ke dalam diri, child itu adalah anak-anak. Berarti ada di dalam diri kita sifat atau sisi-sisi kekanak-kanakan yang terbawa hingga dewasa. Pernah fisik kita besar, tinggi, begitu ya, sudah dewasa usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi secara psikologis masih kekanak-kanakan. Nah, ini apa penyebabnya? Bagaimana bisa terjadi? Apa dampaknya? Bagaimana cara menanganinya? Apa sih dewasa itu? Jangan-jangan kita jauh dari ciri-ciri dewasa atau mature, ya. Kita lihat definisinya. Lahir dari pengalaman masa kecil, ya. Inner child itu lahir dari pengalaman kita saat kita kecil. Anak batin atau yang dikenal sebagai inner child merupakan serpihan diri yang tinggal dan mengikuti hingga seseorang menjadi dewasa, bagai dua sisi koin. Kedua sisi berbeda tapi mereka saling membelakangi, menempel begitu ya. Inner child memiliki sisi positif dan sisi negatif. Berarti yang dimaksud adalah ada inner child positif dan ada inner child negatif ya. Yang paling banyak kita bahas adalah inner child negatif karena ini sering kita lakukan, bahkan 100% semua orang punya inner child. Oke, Bapak Ibu semuanya. Kenapa semua orang punya inner child? Karena semua orang punya pengalaman masa lalu, begitu ya. Dan kerap disangkut pautkan dengan luka masa lalu. Luka masa lalu itu banyak Bapak Ibu. Faktor penyebabnya apa, kejadian apa yang dialami banyak. Padahal hakikatnya seseorang hidup dengan orientasi pada masa depan. Ya, kalau di pendekatan psikologi humanistik, here now and present tense, present ya, maksudnya masa yang akan datang. Di sini sekarang dan masa yang akan datang. Itu psikologi positif ya. Tapi kalau kita masih orientasinya adalah hari ini dan masa lalu, berarti kita tertinggal jauh dari orang-orang yang bisa cara berpikirnya adalah hari ini dan hari yang esok gitu ya. Orang yang masih terkengkang, masih terikat ya oleh jaring-jaring, oleh tali-tali ikatan masa lalu. Yang negatif itu tanda orang itu sulit untuk bahagia, sulit untuk bahagia. Oke. Next. Nah, dari gambar ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu bisa pikirkan ya? Apa yang Bapak Ibu bisa ambil hikmahnya ya? Ada anak kecil yang bersembunyi di dalam batin kita, dalam pikiran kita, yaitu diri kita saat masa lalu yang kita masih mengingat kuat, masih betul-betul belum bisa melepaskan di masa yang lalu ya. Kejadian-kejadian tersebut tuh seolah-olah Anda itu benar-benar mengalami sensasinya sama, walaupun sudah kejadiannya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tapi ketika ada pemantik, ada pemicu yang terjadi, entah itu dari kata orang, dari perilaku orang, dari apa yang kita alami ya, kejadian-kejadian momen yang kita alami, itu akhirnya ketika itu pemicunya, stimulusnya kita dapatkan, kita langsung seolah-olah seperti mengalami kejadian yang sama, padahal itu sudah berlalu sangat begitu lama dan panjang ya. Ini inner child ya, inner child yang kuat seperti itu ya. Jadi ibaratnya ada yang sisi-sisi karena kekanak-kekanakan anak batin yang bersembunyi dalam diri kita yang perlu kita perhatikan, perlu kita komunikasikan dengan sisi kekanakan tersebut dan kita atasi ya, gitu. Dan ada sisi kekanak-kanakan atau inner child yang kita masih izinkan untuk tinggal di dalam diri kita, yaitu apa?
Inner child apa itu? Inner child positif, yaitu kita punya masa kecil yang bahagia. Nah, nanti kita bahas lagi. Next, faktor penyebab inner child. 1. Karena kehilangan orang tua dan keluarga dekat. Ya, kehilangan dalam arti meninggal. Itu menyebabkan inner child. Yang kedua, kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual. Ya, pelecehan seksual, perlakuannya tidak senonoh. Ya, terus menimbulkan luka fisik, membekas, dan yang tidak terlihat dan luka-luka yang tidak terlihat, yaitu luka emosional. Ya. Yang ketiga, pengabaian atau dikucilkan, ya, dijauhi, ya, dilabeli negatif sehingga dijauhi. Yang selanjutnya adalah bullying. Bullying itu dibagi menjadi 6, pernah kami bahas di seminar parenting. Ada bullying fisik, bullying non fisik secara tidak langsung, bullying non fisik secara langsung. Terus ada pelecehan seksual, ada lain sebagainya ya. Ada 2 lagi. Terus penyakit serius kronis menahun. Misalkan Anda yang penderita mungkin asma akut gitu ya, Anda penderita kanker, penderita mungkin cacat atau apapun lah yang memang itu secara fisik ya punya penyakit kronis, itu juga akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan secara psikologis dan akhirnya membuat momen-momen ingatan kita di masa lalu juga tidak baik-baik saja ya gitu ya. Jadi perlu diingat, fisik tidak sehat maka psikisnya juga ikut tidak sehat. Kalau psikisnya tidak sehat, fisiknya juga ikut tidak sehat. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya ya. Terus perundungan atau bullying, gempa bumi, bencana alam ya. Kejadian-kejadian alam itu juga, bencana alam itu menjadi inner child juga. Perpecahan dalam keluarga, pertikaian, ada anggota keluarga menyalahgunakan alkohol, obat-obatan terlarang secara kimiawi ya. Ternyata secara kimiawi itu apa yang kita konsumsi itu bisa menjadikan inner child untuk kita. Terus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, ada anggota keluarga yang memiliki gangguan mental ya, terus hidup di pengungsian, terpisahkan dari keluarga dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Ini inner child negatif yang tadi sudah disebutkan. Sudahkah Anda berkomunikasi dengan anak kecil di dalam diri Anda, sisi-sisi kekanak-kanakan dalam diri Anda? Apakah baik-baik saja kondisinya atau butuh bantuan untuk diterapi, untuk ditangani, ditangani oleh helping profession, profesi yang care dengan psikologis kita ya, maka segeralah, jangan ditunda-tunda karena dampaknya gede banget ya untuk kehidupan kita. Ini ada gambar ya. Apa tanda bahwa inner child di dalam diri sedang terluka? Salah satu ciri sisi anak-anak dalam diri sedang terluka ya, ini cara pandang terhadap dunianya itu sempit, sensitif, cara pandang terhadap dunia kecil gitu ya. Hatinya kecil gitu ya, gampang minder, gampang nggak pede, gampang memicu emosi negatif juga, gampang berperilaku di luar kesadarannya juga. Nah ini, jika Anda merasa bahwa dunia bukan tempat yang aman, mungkin Anda trauma masa kecil mendalam yang pernah Anda rasakan dan melukai inner child tersebut. Maka ayo kita atasi bersama inner child kita. Saya juga pernah praktek dan alhamdulillah ya 60% lah ya, 50% lebih, yaitu 60%an kira-kira saya sudah berusaha untuk menyembuhkan inner child saya. Berjalan lagi di masa yang akan datang, ketemu lagi luka-luka, faktor penyebab inner child, saya sembuhkan lagi. Begitu seterusnya. Ini adalah PR seumur hidup kita, agar tahu, nanti Bapak Ibu akan tahu kenapa sih kita harus perhatian sama inner child ini ya. Oke, ciri-ciri inner child bahwasanya Anda sedang tidak baik-baik saja. Kira-kira Bapak Ibu yang mana ya? Coba kita lihat. 1, merasa ada yang salah dengan diri Anda. Anda itu merasa bahwasanya Anda tidak nyaman, tidak tenang. Oh, berarti ada yang salah dengan diri saya. Yang kedua, selalu berusaha menyenangkan semua orang, ya. Kita itu bukan penjual es krim Bapak Ibu, yang dimana kalau kita lewat itu membuat suaranya aja membuat kita bahagia, membuat orang lain bahagia ya. Terus
Dengan kita menjual es krim itu membuat anak kecil itu semuanya itu gembira, tidak, atau yang sedih itu menjadi gembira. Kita bukan seperti penjual es krim ya. Ada kalanya ada orang yang tidak suka dengan kita, tapi insya Allah lebih banyak yang suka dengan kita. Maka hargailah itu, hargailah apa yang sudah kita miliki ya. Jangan sampai kita lupakan dan kita terlalu fokus pada kelemahan, kekurangan, haters gitu ya. Jangan sampai. Susah move on dari orang lain itu juga karena faktor kekecewaan ya. Terlalu berharap, kecewa, ngedown, susah move on karena bakat empatinya tinggi. Ya maka ini perlu terapi-terapi yang biasa saya pakai di konseling adalah beberapa terapi realita, ya terapi realistis agar cara berpikir dan sudut pandangnya luas, ya wawasannya juga luas. Terus tidak terlalu idealis tinggi, ya, tapi seimbang antara realita dengan idealisme. Lanjut, seringkali bahkan bisa intensitas setiap hari atau akhirnya kita jadi susah tidur, insomnia, gara-gara seringkali merasa cemas jika dihadapkan dengan sesuatu yang baru, ada hal-hal yang baru, masalah yang baru. Jadi memang di psikologis masyarakat kita, masyarakat masih susah untuk menerima hal-hal yang baru ya. Terus rasa bersalah jika memberikan batasan atas diri Anda kepada orang lain. Selalu berusaha untuk menjadi yang terdepan. Iya, kadang-kadang kita juga boleh menjadi nomor 2, 3, dan 4, tapi karena kita terlalu berambisi, perfeksionis sehingga harus yang terdepan. Ini menyebabkan luka juga kalau akhirnya kita jadinya memaksakan diri ya. Terus perfeksionis sering kesulitan memulai dan menyelesaikan tugas karena kita suka menunda-nunda, karena kita ada luka-luka inner child itu ya, sehingga akhirnya kita kurang nyaman dengan tugas atau pekerjaan kita. Akhirnya kita sering-sering beda-beda tempat kerja, kita sering berkonflik dengan teman kerja, dengan keluarga. Nah ini dampak dari inner child salah satu. Terus selalu mengkritik diri sendiri ya, dikritiki terus gitu ya, sehingga kita menjadi orang yang paling mengkritisi diri sendiri ya. Terus sering merasa malu saat harus menunjukkan perasaan, akhirnya kita jadi insecure terhadap perasaan diri kita, akhirnya jadi afek datar, ya perasaan emosi kita, lama-lama jadi depresi, frustasi dan lain ya. Ada berita seorang mahasiswa UGM dia lompat dari lantai 11 ya, hotel, padahal intelektualnya bagus. Kenapa ya? Yaitu dari hal kecil-kecil, inner child tidak diatasi ya, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Naudzubillah. Terus malu dengan bentuk tubuh sendiri karena kita dapat label body shaming ya dari orang lain, bisa juga, atau body shaming karena kita melihat diri kita sendiri, sering ngaca, kebanyakan ngaca jadinya kadang kalau momennya nggak pas kita merasa diri kita jelek, buruk dan sebagainya. Kalau bukan diri kita yang menghargai diri kita, siapa lagi? Apakah kita harus menunggu orang lain menghargai diri kita? Tentunya tidak, kelamaan atau kecewa ya, nggak baik. Lalu sering menaruh curiga kepada orang lain yang lama-lama ini menjadi paranoid ya, curiga, akhirnya nggak tenang, akhirnya jadi misalnya jadi kompulsif, jadi posesif, overprotective dan sebagainya, kurang nyaman, akhirnya jadi inner child ya. Terus berusaha menghindari konflik bagaimanapun caranya. Ya ini orang yang bakat harmoni ya, begitu ya. Ini juga kadang kita perlu, suatu saat kita perlu menghadapi konflik, menghadapi masalah. Ya, kita perlu. Kalau itu daripada kita selalu menghindar dan akhirnya menjadi masalah yang lebih besar. Terakhir, takut ditinggalkan. Oke, next. Oke. Meet children outside. Coba kita temui sisi kekanak-kanakan di dalam sisi diri kita ya. Inner child bisa digambarkan sebagai bagian dari diri Anda yang tidak ikut tumbuh dewasa dan tetap menjadi anak-anak. Artinya
Bagian ini terus menetap dan bersembunyi dalam diri Anda. Bagian ini menggenggam erat setiap ingatan dan emosi yang pernah Anda alami saat masih kecil, baik yang indah maupun yang buruk. Oke. Apa sih dampak inersial negatif? Satu, psikosomatis ya. Kita nggak sakit, tapi kita merasa bahwasanya kita sakit jantung, kita sakit sesak paru-paru, ya, COVID mungkin, kita sakit perut gitu ya, padahal ternyata kekhawatiran dan kecemasan. Pas kita sedih ternyata pas kita dadanya sesek ternyata karena kita sedih, nelangsa begitu. Kita kepalanya migrain, pusing, jantungnya berdebar-debar, ternyata karena kita stres, tegang gitu ya. Dan kita itu di bagian ulu hatinya, terus kita juga insom terus. Ternyata kita suka marah-marah, terus kita sering ketakutan berlebihan, akhirnya ginjal kita sakit ya. Ternyata psikologis itu juga menjadi starter penyebab penyakit kronis dalam organ tubuh Anda. Apakah Anda masih mau untuk memelihara inner child negatif di dalam diri Anda yang akan mengakibatkan emosi negatif menjadi starter penyakit kronis? Tentunya tidak mau. Saya juga tidak mau. Makanya saya memilih untuk menyembuhkan inner child saya. 2. Trauma dan fobia. Itu ibaratnya kita seperti menggendong tas ransel yang sangat banyak, sangat besar, dibawa kemanapun rasa trauma dan fobia itu. Maka solusinya adalah taruh saja beban-beban di pundak kita. Efek domino 7 turunan. Nah, ini menjadi dampak negatif turunan ya. Kenapa sih bisa begitu? Nanti saya akan tampilkan life system, bagaimana Allah itu menciptakan kehidupan sistem di dalam hidup kita manusia, dan apa yang dimaksud dengan efek domino 7 turunan ya. Yang keempat, gangguan perilaku dan proses berpikir. Akhirnya lama-lama berpikirnya nyeleneh, aneh, susah diterima orang lain cara berpikir kita. Akhirnya kita menjadi minoritas. Nah, ini hal yang kita hindari karena nanti jadi penyakit sosial. Futur iman kita jadi down ya. Ilmu agama kita tinggi, tapi karena inner child-nya belum ditangani, akhirnya kita melakukan kemaksiatan, melakukan perilaku tercela, akhlak buruk. Nah, ini naudzubillah ya. Terus meniru, akhirnya kita jadi meniru perilaku negatif. Kenapa kita bisa meniru? Karena kita punya ingatan ya. Kita paling ingat dengan kebaikan kita dan kita paling ingat dengan keburukan kita. Dan kenapa kita mengingat-ingat sekali keburukan orang lain sampai akhirnya benci, dendam. Ternyata nggak sadar 10 tahun kita udah nggak menggubris, tapi ternyata saat kita kepepet, ingatan yang terkuatlah yang akan kita lakukan menjadi sebuah amal. Yaitu apa? Perilaku yang kuat itu, perilaku negatif orang lain yang masih kita ingat-ingat ya. Ini inner child. Terus emosi negatif, dendam, benci ya. Terus menjadi penyakit sosial masyarakat, kriminal, mencuri, merampok, memerkosa, dan penyakit kriminal yang lainnya yang berbahaya ya. Mungkin membunuh dan sebagainya. Terus menjadi masalah yang kecil mudah untuk dibesar-besarkan. Karena kita selalu terbayangi dengan kegelapan inner child itu negatif ya. Self awareness, self regulation, self worth rendah ya. Apa yang kita bahas sebelumnya, kita akhirnya menjadi take down ya. Terus hidup kita jadi tidak bahagia ya, hampa dan lain-lain, akhirnya terganggu ya. Naudzubillah.